Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Mamluatul Inayah dengan NIM 12300220006 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang termodinamika pada suhu tubuh. Topik pembahasan kali ini ada 5. Pengertian dari suhu tubuh. Yang kedua, organ pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, penjalaran sinyal suhu tubuh. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang kelima, mekanisme kehilangan panas dalam suhu tubuh. Pembahasan pertama yaitu pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu kecenderungan, bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Pembahasan kedua yakni organ pengatur suhu tubuh. Yaitu ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian otak yang berfungsi untuk memproduksi berbagai jenis hormon yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Hipotalamus juga akan memicu pembuluh untuk melebar dilatasi. Pembahasan ketiga yakni penjalaran sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam lisuir beberapa segmen di atas atau di bawah dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui suatu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut teramal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikalar batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik hemostatic control mechanism. Selanjutnya, pembahasan keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Kecepatan yaitu ada beberapa. 1. Kecepatan metabolisme basal. 2. Rangsangan saraf simpatis. 3. Hormon pertumbuhan. 4. Hormon tiroid. 5. Hormon kelamin. 6. Demam.
7 status gizi, 8 aktivitas. Yang dimaksud kecepatan metabolisme basal adalah mengatakan laju metabolisme basal adalah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan tubuh menjalankan proses tubuh vital. Yang dimaksud rangsangan saraf simpatis yaitu ketika tubuh dihadapi oleh ancaman, saraf simpatik akan merangsang berbagai organ tubuh untuk bereaksi supaya terhindar dari bahaya. Misalnya ketika Anda takut menghadapi hewan tertentu, tubuh secara otomatis akan berlari untuk menghindari hewan tersebut yang Anda anggap berbahaya. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan manusia atau yang biasa disebut HGH adalah suatu hormon anabolik yang berperan sangat besar dalam pertumbuhan dan pembentukan tubuh, terutama pada masa anak-anak. Hormon tiroid adalah salah satu hormon paling penting karena keberadaannya memengaruhi kinerja tiap sel dan organ. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar yang bentuknya seperti kupu-kupu yang berada di tengah leher bagian depan. Hormon kelamin adalah umumnya orang hanya mengenal testosteron sebagai hormon reproduksi pria, serta estrogen dan progesteron sebagai hormon reproduksi wanita. Selanjutnya, demam. Demam peningkatan sementara suhu tubuh rata-rata menjadi 37 derajat Celcius. Status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi dapat pula diartikan sebagai tanda fisik yang diakibatkan oleh karena adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran gizi melalui variabel-variabel tertentu, yaitu indikator status gizi. Yang terakhir ada aktivitas. Aktivitas adalah setiap jenis kegiatan yang dilakukan manusia dan dorongan yang berhubungan dengan tingkah laku. Itu semua termasuk faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Pembahasan kelima, yakni ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Mekanisme kehilangan panas adalah vasodilatasi, keringat dan hambatan produksi panas jika di hipotalamus mendeteksi adanya penurunan suhu di bawah titik pengaturan. Suhu akan memulai mekanisme konversi panas, yaitu dengan cara vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas. Mekanisme kehilangan panas ada beberapa. Mekanisme kehilangan panas pada bayi terdiri dari 4, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Konduksi adalah kehilangan panas pada tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.